Assalamualaikum, kami dari kelompok 3, dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, ingin menjelaskan metode pengembangan personal extreme programming. Sama seperti halnya membuat proyek, software juga membutuhkan sebuah kerangka atau yang disebut dengan rancangan. Salah satunya metode personal extreme programming. Nah, apa itu metode personal extreme programming? Menurut Durov, PXP adalah proses pengembangan perangkat lunak yang didesain untuk dapat dipergunakan oleh programmer secara individu. Di dalam metode pengembangan sistem personal extreme programming, ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui, di antaranya sebagai berikut. Selanjutnya proses dari masing-masing tahapan yang sudah disebutkan tadi. Pertama, requirement merupakan tahapan identifikasi pengguna sistem, lalu dilanjutkan dengan pembentukan arsitektur program. Sistem yang berjalan saat ini pada kedai ratu masih menggunakan cara lama atau manual dalam melakukan transaksi seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Para pelaku UMKM ketika konsumen datang, lalu setelah selesai makan konsumen pun membayar tanpa ada struk pembelian, maka dengan adanya sistem point of sale dapat mempercepat waktu serta akurasi transaksi dan mengurangi risiko kelalaian karyawan. Planning merupakan tahapan menentukan fungsionalitas keseluruhan yang akan dikembangkan dalam sistem. Setelah tahap requirement, tahap perencanaan terdiri dari dua langkah, yaitu spesifikasi kebutuhan dan penggambaran sistem yang akan diusulkan. Pada tahap ketiga, fungsionalitas yang sudah dibentuk akan dijabarkan menjadi terperinci dalam bentuk UML, seperti halaman login, mengelola proses jual-beli, dan halaman logout. Tahap keempat, desain merupakan tahapan sistem mulai didesain, mulai dari desain database dan desain antarmuka pengguna. Tahap kelima, implementasian merupakan tahapan dilakukannya pengodean sistem dengan kolaborasi bahasa Java dan PHP serta database menggunakan MySQL. Apabila kode selesai, kemudian kode tersebut diuji dalam unit testing. Apabila ada kesalahan maka dilakukan koreksi ulang atau refaktor pada tahap di mana kesalahan tersebut bermula. Apabila tidak ada kesalahan maka dilanjutkan ke unit selanjutnya. Tahap keenam, sistem testing merupakan tahapan diujinya fungsionalitas sistem. Pengujian dilakukan untuk melihat hasil dari unit sistem, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melakukan proses pengujian pada sistem, penulis menyatakan bahwa sudah tidak terdapat error yang terjadi dan output yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan. Dan tahap yang terakhir, retrospektif, merupakan tahapan pengambilan kesimpulan terhadap sistem. Apabila masih ada kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan mulai dari tahap iteration initialization. Tidak lupa, setiap metode pengembangan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dalam metode personal extreme programming diantaranya sebagai berikut. Untuk kelebihannya, metode PXP ini memiliki kecepatan pengembangan yang lebih daripada metode XP, dan metode PXP ini merupakan penyederhanaan dari metode XP, serta kemudahan dalam pengembangan dan perkiraan dalam kemampuan software. Adapun kekurangannya, metode PXP ini dalam pengembangannya bisa terjadi perubahan mendadak dari klien, dan tidak dapat membuat kode detail di awal karena adanya perubahan terus-menerus, serta ketiadaan dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Lalu, kapan kita harus menggunakan metode personal extreme programming? Pada studi kasus ini, UMKM merupakan sebuah usaha yang berdiri sendiri di mana usaha ini berskala lebih kecil dibandingkan UKM, sehingga memiliki perekonomian yang lebih kecil pula. Sehingga, sebagian besar UMKM masih melakukan transaksi secara manual, dan kebutuhan UMKM terhadap sistem sangatlah tinggi. Namun, masih belum memiliki gambaran tentang sistem tersebut. Maka dari itu, diperlukannya metode personal extreme programming, agar hubungan antar pengembang dan klien dapat fleksibel di setiap kebutuhan dan perubahan pada sistem tersebut.
Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah sistem aplikasi point of sale dengan menggunakan metode personal extreme programming dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kedai ratu, seperti pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual dengan buku jurnal oleh kasir. Waktu proses transaksi cukup cepat sehingga mengurangi human error. Pengembangan aplikasi dengan metode personal extreme programming yang dilakukan customer dan programmer melakukan perubahan sesuai kebutuhan secara cepat dan fleksibel. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait metode personal extreme programming dengan studi kasus kedai ratu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.